Halo, Assalamualaikum. Saya Nurofiko Aini, biasa dipanggil Bu Vika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Selamat belajar, enjoy! Apakah ada yang baru masuk belum di absen? Ada ya, Saputra Ananda, silakan on kameranya untuk saya absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar matematika meskipun masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai belajar terlebih dahulu, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan sikap tegak, berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang sistem koordinat kartesius. Nah, untuk di akhir pembelajaran, nanti ada tugas buat kalian, jadi kalian harus memperhatikan dengan seksama ya. Sistem koordinat kartesius. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dengan indikator pembelajaran, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta siswa mampu menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B melalui ilustrasi kehidupan dengan lancar. Meta konsep sistem koordinat. Di sini dibagi menjadi dua, ada posisi titik dan posisi garis. Posisi titik ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Pada posisi garis ada garis sejajar, garis berpotongan, serta garis tegak lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dari posisi titik. Perhatikan gambar berikut ya. Apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, peta atau dena. Yang kedua, ada radar. Yang ketiga, dalam hal penerbangan. Apa itu titik absis dan titik koordinat? Maaf, titik ordinat. Jadi, untuk titik absis yaitu elemen atau sumbu mendatar atau sumbu X. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Maksud dari titik absis atau sumbu X itu ini, sepanjang garis ini. Next, untuk ordinat yaitu elemen atau sumbu menurun atau sumbu Y. Jadi untuk sumbu Y atau ordinat itu garis ini. Sepanjang garis ini ya, disebut titik ordinat. Titik koordinat ditulis sebagai X, Y. Contohnya, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik X atau disebut juga absis di sini adalah 1. Dan untuk titik Y atau disebut juga dengan ordinat di sini yaitu 3. Jadi untuk 1 di sini menduduki titik X atau absis, sedangkan 3 di sini menduduki titik Y atau ordinat. Mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, pada gambar berikut dapat ditulis posisi titik. Yang pertama, ada titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Yang kedua, titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Serta titik D
berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini ada contoh untuk titik koordinat A itu 4,4. Karena titik koordinat tadi ditulis sebagai X, Y, maka di sini ditulis titik koordinat untuk sumbu A untuk titik A yaitu 4,4. Begitu juga dengan titik B, C, dan D. Di sini kebetulan untuk titik B itu min 4,3. Next. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, bilangan apapun yang terdapat di kuadran 1 itu bernilai positif. Jadi untuk kuadran 1, X dan Y positif-positif. Kuadran 2, untuk X bernilai negatif dan untuk Y bernilai positif. Untuk kuadran 3 bernilai negatif semuanya. Jadi untuk X negatif dan untuk Y negatif. Kuadran 4 ada X, Y, namun Y-nya di sini bernilai negatif. Jadi untuk kuadran 1 itu bertolak belakang dengan kuadran 3. Untuk kuadran 1 bernilai positif, namun untuk kuadran 3 semuanya bernilai negatif. Tetapi untuk kuadran 2 dan kuadran 4 itu juga bertolak belakang. Tetapi di sini untuk yang bernilai negatifnya itu X untuk kuadran 2, sedangkan untuk yang kuadran 4 itu X bernilai positif. Tapi untuk kuadran 4 yang bernilai negatif itu Y. Dan di sini ada contoh, rumah sakit terletak di kuadran berapa ya? Di sini jawabannya ada di kuadran 1 karena berada di sebelah sini. Sekolah terletak di kuadran berapa ya? Jawabannya kuadran 3 karena terletak di sini. Apabila rumah sakitnya di sini, jadinya kuadran 2. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan zona perkemahan kali ini ya. Jadi zonanya seperti ini, ada perumahan, pos 1, pasar, dan lain sebagainya. Next. Posisi tempat pada bidang koordinat kartesius, maksudnya di sini untuk tempat perumahan, posisi tempat terhadap pos utamanya itu 6,5. Maksudnya bagaimana? Keterangannya, untuk 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Begitu selanjutnya, untuk yang lain, jadi untuk pemakaman, pasar, itu juga sama. Nah, di sini ada mari berlatih. Silakan buat kalian untuk mengasah kemampuan posisi titik ini, silakan berlatih di mari berlatih ini. Thank you. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan sikap tegak, berdoa dimulai. Selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.